Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk Ibu Aryani Trisnamurti SPTMP. Dan selamat pagi, apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, nama saya Natalia Unet, NIM 2022410051. Saya mahasiswa Universitas Tribuana Tunggadewi Malang, program studi peternakan. Jalan ke pasar membeli buah dukun, minumnya es kelapa, airnya beku. Assalamualaikum, selamat pagi dariku, wahai calon suamiku. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang peran dan pentingnya ilmu ekonomi pada usaha bisnis bidang peternakan. Peran dan pentingnya ilmu ekonomi pada usaha bisnis di bidang peternakan. Ilmu ekonomi memiliki peran penting dalam usaha bisnis peternakan karena mempengaruhi keberhasilan dan kelangsungan usaha. Beberapa peran dan pentingnya ilmu ekonomi dalam peternakan. Yang pertama, menyediakan pangan peternakan. Membantu menyediakan pangan terutama untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan protein hewani. Yang kedua, sumber pendapatan dan kesempatan kerja. Peternakan menjadi sumber pendapatan serta kesempatan kerja bagi masyarakat serta memberikan peluang pekerjaan bagi para peternak. Yang ketiga, usaha pertanian yang berkelanjutan dan perbaikan lingkungan hidup. Peternakan dapat berkelanjutan dan membantu perbaikan lingkungan hidup dengan menghasilkan produk yang aman serta berkualitas. Yang keempat, pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Peternakan dapat membantu mengurangi kemiskinan masyarakat dengan menyediakan produk hewani yang mencukupi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Yang kelima, pemahaman teori ekonomi. Ilmu ekonomi membantu mengkaji cara pengelolaan usaha peternakan mulai dari perilaku konsumen, permintaan produk, teori produksi, dan biaya produksi hingga pemasaran produk peternakan. Yang keenam, pengembangan dan peningkatan akses terhadap sumber daya. Kelembagaan peternakan berperan dalam meminimalkan risiko bisnis, pengembangan usaha ternak, dan meningkatkan akses peternakan terhadap sumber daya. Yang ketujuh, penguatan kelembagaan peternakan. Kelembagaan peternakan berkontribusi dalam pembangunan usaha ternak, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan kesejahteraan peternak. Dalam rangka ini, ilmu ekonomi memainkan peran penting dalam usaha bisnis peternakan untuk memastikan keberhasilan dan kelangsungan usaha, serta meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Poin yang kedua yaitu penguasaan bisnis dalam bidang peternakan. Penguasaan bisnis usaha dalam bidang peternakan melibatkan manajemen produksi, keuangan, dan pemasaran. Strategi pengembangan usaha peternakan bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan daya beli masyarakat. Peternakan juga perlu memperhatikan faktor-faktor seperti keterbatasan modal, sumber daya manusia, pengetahuan, keterampilan, dan pemasaran. Dalam usaha peternakan yang berorientasi bisnis, pengeluaran dan pendapatan harus diperhitungkan. Selain itu, pemasaran sangat menentukan keberhasilan usaha peternakan. Peternakan juga diharapkan mampu mengadopsi inovasi teknologi untuk meningkatkan usahanya. Beberapa strategi pengembangan usaha peternakan yang efektif yaitu peningkatan produktivitas. Meningkatkan produktivitas ternak melalui pemilihan bibit yang baik, pemberian pakan yang tepat, dan pengelolaan kesehatan ternak dengan baik. Yang kedua, diversifikasi produk. Meningkatkan variasi produk peternakan seperti susu, daging, telur, dan produksi turunan lainnya. Yang selanjutnya, pengembangan pasar. Meningkatkan akses pasar dengan memperluas jaringan distribusi dan memperkenalkan produk peternakan ke pasar yang lebih luas. Yang berikutnya, penggunaan teknologi. Mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi produk dan mengurangi biaya. Yang selanjutnya, pembangunan kemitraan. Membangun kemitraan dengan pihak lain seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan perusahaan swasta untuk memperoleh dukungan modal, teknologi, dan pasar. Berikutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peternakan. Selanjutnya, strategi pembangunan usaha peternakan yang efektif harus disesuaikan dengan kondisi lokal dan kebutuhan pasar.
Peternakan juga perlu memperhatikan faktor-faktor seperti keterbatasan modal, sumber daya manusia, pengetahuan, keterampilan, dan juga pemasaran. Penguasaan dan pengertian organisasi bisnis. Pengertian organisasi bisnis yaitu suatu entitas yang melakukan aktivitas ekonomi dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Organisasi bisnis dapat berbentuk perusahaan perseorangan, firma atau partnership, dan perseroan terbatas atau PT. Organisasi bisnis memiliki komponen penting yang mendukung kegiatan usahanya, seperti sistem yang mencakup anggaran dasar, peraturan khusus, dan prosedur. Gaya yang ditetapkan dalam hal komunikasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan serta nilai yang dianut. Dalam konteks bisnis, organisasi bisnis juga berperan dalam mengatur proses bisnis yang terdiri dari rangkaian aktivitas yang dirancang untuk menghasilkan output tertentu bagi pelanggan serta memastikan efisiensi dan efektivitas kinerja. Ada beberapa bentuk organisasi bisnis yang umum dikenal, yaitu yang pertama, perusahaan perseorangan. Organisasi bisnis yang kepemilikan dan pengelolaannya ditangani oleh satu orang. Keuntungan dan kerugian ditanggung oleh pemilik tunggal. Yang kedua, persekutuan atau partnership. Bentuk legal suatu bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bisnis. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT. Organisasi bisnis yang berbentuk badan hukum memiliki tanggung jawab dan kewajiban terpisah dari pemilik modalnya. Pemilik tidak harus memimpin atau mengelola perusahaan, tetapi diserahkan kepada orang yang sesuai dengan bidangnya. Yang keempat, firma. Bentuk persekutuan yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan tidak terpisah antara pemilik dan perusahaan. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan. Yang kelima, perseroan komanditer atau CV. Bentuk persekutuan yang memiliki dua jenis anggota, yaitu komanditer dan komplementer. Komanditer hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetor, sedangkan komplementer bertanggung jawab secara penuh. Yang keenam, joint venture. Kerjasama antara dua unit usaha untuk mencapai tujuan tertentu yang spesifik. Yang ketujuh, syndicate. Pembangunan dua unit usaha menjadi satu dan masing-masing unit usaha kehilangan identitasnya. Yang kedelapan, trust. Bentuk persekutuan yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan tidak terpisah antara pemilik dan perusahaan. Yang kesembilan, kartel. Persekutuan perusahaan di bawah perjanjian untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ke-10, holding company. Persekutuan induk yang memiliki saham pada beberapa anak perusahaan. Poin yang berikut, penguasaan dan pengertian bentuk kepemilikan bisnis. Penguasaan dalam kepemilikan bisnis merujuk pada kemampuan dan kelangsungan pemegang bisnis untuk mempraktikkan pengambilan keputusan dan pengelolaan bisnis sesuai dengan keinginan dan kebutuhan bisnis. Dalam konteks kepemilikan bisnis, penguasa mencakupi beberapa aspek seperti yang pertama, kemampuan pemilihan. Pemegang bisnis harus memiliki kemampuan untuk memilih strategi yang tepat, baik dalam hal produksi, pemasaran, atau pengembangan produk. Yang kedua, kelangsungan. Pemegang bisnis harus memiliki kelangsungan untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnis, termasuk sumber daya, pasar, dan infrastruktur. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Pemegang bisnis harus mampu membuat keputusan yang tepat dan sejalan dengan keinginan bisnis seperti penetapan investasi, pengambilan harga produk, dan pengelolaan risiko. Yang keempat, pengelolaan sumber daya. Pemegang bisnis harus mampu mengolah sumber daya termasuk tenaga kerja, modal, dan fasilitas untuk mencapai tujuan bisnis. Yang kelima, pemasaran. Pemegang bisnis harus memiliki kemampuan untuk memasarkan produk atau jasa serta menghadapi persaingan dari pesaing. Yang keenam, pengenalan hukum. Pemegang bisnis harus memahami dan menerapkan hukum yang berlaku untuk bisnis, termasuk peraturan hukum, perundang-undangan, dan ketentuan pemerintah. Secara umum, penguasaan dalam kepemilikan bisnis melibatkan kemampuan dan kelangsungan pemegang bisnis untuk mengambil keputusan dan mengelola bisnis sesuai dengan keinginan dan kebutuhan bisnis.
Jadi, ilmu ekonomi berperan sangat penting dalam pengembangan usaha bisnis di bidang peternakan. Dalam usaha peternakan, ilmu ekonomi dapat membantu dalam mengelola limbah peternakan yang bernilai ekonomis, memanfaatkan produk-produk peternakan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi, serta meningkatkan sumber daya manusia. Peternakan melalui pelatihan teknologi yang tepat guna meningkatkan usaha peternakan. Selain itu, peternakan juga berperan penting dalam pembangunan, terutama dalam menyediakan pangan, sumber pendapatan, usaha pertanian yang berkelanjutan, dan pengentasan kemiskinan. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Natalia Unet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.